Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pengantar akuntansi 1, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang ruang lingkup akuntansi sampai dengan persamaan akuntansi. Hari ini kita akan mencoba untuk bagaimana memahami laporan keuangan dari konsep yang paling awal, yaitu penyiapan laporan keuangan dasar. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita coba lihat apa sih laporan keuangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, saudara sudah membahas tentang persamaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dari persamaan akuntansi. Itu hanya dimungkinkan kalau transaksi yang terjadi memang tidak terlalu banyak frekuensinya. Tapi apabila transaksinya sudah begitu banyak, setiap hari bisa puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, maka tentu tidak akan bisa menggunakan persamaan akuntansi untuk membuat laporan keuangan, ya. Dan persamaan akuntansi memang tidak untuk membuat laporan keuangan, jadi hanya untuk menunjukkan apakah sebuah transaksi itu berpengaruh terhadap elemen-elemen di laporan keuangan, jadi elemen neraca dan elemen laporan laba rugi. Nah, sehingga minggu lalu kita sudah bisa menyusun laporan keuangan secara sangat sederhana. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba untuk menelusuri kembali, memahami apa sih laporan keuangan itu. Nah, dan minggu depan kita akan lanjutkan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Oke, baik. Secara pengertian sederhana, laporan keuangan ini merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menyajikan pertanggungjawaban keuangan. Ya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari manajemen yang mengelola usaha kepada pemilik. Jadi kalau laporan keuangan untuk perusahaan pribadi atau perseorangan, ya walaupun direkturnya atau pengelolanya ya miliknya sendiri, pemiliknya sendiri, ya tetap secara akuntansi dia membuat laporan kepada pemilik. Karena di dalam akuntansi memang konsep dasarnya mengatakan ada keterpisahan antara harta milik pribadi dengan harta milik perusahaan. Oke. Kemudian laporan keuangan ini akan disusun secara periodik. Ya, periodik itu artinya ada waktunya, itu berapa lama disusun. Biasanya setahun sekali, jadi minimal setahun sekali. Walaupun laporan juga bisa disusun dalam waktu yang lebih pendek, misalnya laporan keuangan bulanan atau laporan keuangan triwulanan. Nah, di situ dalam konteks akuntansi, laporan yang disusun tidak 1 tahun atau di bawah setahun itu disebut dengan laporan interim. Ada yang hanya untuk kepentingan internal, tapi juga ada yang untuk kepentingan eksternal. Misalnya, perusahaan yang sudah berbentuk PT dan sudah menjual saham di pasar modal, maka punya kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara triwulanan, baik kepada OJK, kalau itu perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keuangan, dan yang terutama kepada Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal, ya, dan lembaga keuangan lainnya. Maka yang tadinya interim tidak wajib, kalau sudah diwajibkan semacam itu, maka semua perusahaan yang go public harus membuat laporan yang standar, maksudnya sesuai dengan yang diminta oleh Bapepam dalam rangka untuk melindungi para investor, ya, atau investor yang menanam uangnya di pasar modal. Baik. Nah, kemudian
jenis-jenis laporan keuangan apa saja yang ada? Kalau misalnya kita mendasarkan pada SAK etap, SAK etap itu entitas tanpa akuntabilitas publik, artinya tidak tanggung jawabnya tidak banyak kepada masyarakat ya, ini hanya terbatas saja. Maka paling tidak laporan ada 5 ya. 1 neraca, namanya neraca. Nanti di salah satu di neraca ada namanya kewajiban, ini di sisi kanan ada kewajiban, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Ini laporan standar ya. Pada tingkat dasar nanti kita yang kita bahas nanti ini pada tingkat dasar ya. Kemudian kalau kita mendasarkan pada laporan berdasarkan PSAK IFRS, jadi PSAK yang sudah mengacu pada International Financial Reporting Standard keuangan internasional, standar pelaporan keuangan internasional, revisi tahun 2015, maka laporannya akan berubah nama seperti ini. Jadi laporan posisi keuangan sebetulnya ini sama ya. Ini sama dengan neraca sebetulnya, neraca. Jadi nanti kalau saudara menemukan istilah laporan posisi keuangan ya berarti neraca gitu ya. Tetapi di situ ada beberapa perbedaan istilahnya ya. Di dalamnya ada istilah liabilitas ini yang menunjukkan apa? Sama dengan kewajiban di neraca. Sama-sama utang ini ya, sama-sama utang ya. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Ini berbeda kalau yang etap hanya laporan laba rugi saja, gitu kan. Laporan perubahan ekuitas sama, kemudian laporan arus kas juga sama, catatan atas laporan keuangan juga sama, kemudian laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif untuk penyajian kembali. Artinya di dalam laporan keuangan yang standar PSAK, setiap awal tahun apabila ada penyajian kembali suatu elemen laporan keuangan, ada koreksi, ada koreksi terkait dengan elemen-elemen itu atau perubahan metode akuntansi, maka pada awal tahun harus mengubah laporan tahun lalu ya, tahun lalu di awal tahun itu dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Nah, maka dibuatlah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif untuk penyajian kembali. Tujuannya apa? Karena untuk ketika nanti akhir tahun dibandingkan antara laporan keuangan tahun lalu dengan tahun sekarang, ini sudah sama metode yang digunakan. Nah, secara detail saya kira bagi mahasiswa akuntansi nanti akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah lain. Sementara untuk yang manajemen memang tidak sampai detail itu. Ya, barangkali nanti di beberapa mata kuliah lain barangkali akan ada yang menyinggung walaupun mungkin tidak terlalu detail untuk yang manajemen. Baik. Nah, untuk sementara bahasan kita adalah jenis laporan keuangan yang standar dulu, artinya yang basic dulu, yaitu 1 laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, neraca tadi ya, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Ini nanti yang akan kita bahas, kita telusuri masing-masing. Baik, mari kita mulai dengan tujuan penyampaian laporan keuangan. Apa tujuannya? Jadi, kalau sebuah perusahaan atau entitas bisnis itu menyajikan laporan keuangan, paling tidak ada 2 tujuan. Pertama adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, gitu kan, atau aset, kewajiban dan modal, gitu ya. Lalu kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan pendapatan dan beban, gitu kan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi sebuah perusahaan itu punya kewajiban untuk ini, untuk menyajikan informasi kepada kalangan pengguna, walaupun tidak semua pengguna ya, tapi kalangan sebagian besar kalangan pengguna, jadi tidak semua orang maksudnya gitu, dalam rangka dia membuat apa? Pembuatan keputusan ekonomis. Lalu yang kedua, laporan keuangan
juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Artinya, ketika manajemen diberikan tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk mengelola sebuah perusahaan, maka setiap akhir tahun dalam rangka untuk pertanggungjawabannya itu dilakukan dengan menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam hal ini yang paling utama adalah kepada manajemen. Nah, itulah tujuan dari penyajian laporan keuangan. Nah, untuk itu, ketika kita membuat laporan keuangan, ada beberapa elemen penting yang harus dipahami lebih lanjut. Untuk nyusun laporan keuangan tadi, baik neraca, laba rugi, perubahan ekuitas maupun arus kas, ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Inilah nanti yang akan dipakai untuk nyusun laporan keuangan. Pertama adalah aset. Istilah aktiva atau aset. Nah, sekarang yang dipakai adalah aset. Ya. Apa itu? Kekayaan atau sumber ekonomik yang dikuasai perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuannya. Ya, ini secara lebih detail sudah kita bahas kemarin ya di persamaan akuntansi. Jadi aset ini yang dilaporkan apa? Sumber daya. Bentuk aset yang kita miliki itu apa? Namanya aset ya atau aktiva. Lalu yang kedua, kewajiban. Kewajiban itu diterjemahkan dengan liabilities atau dalam bahasa aslinya liability ya. Nah, diterjemahkan kewajiban atau tetap menggunakan istilah liabilitas. Jadi kalau nanti saudara menemukan istilah liabilitas ya kewajiban ini maksudnya gitu. Atau utang ya, artinya utang gitu. Yaitu jumlah rupiah yang harus dibayar kepada kreditor atau pihak di luar perusahaan. Jadi kewajiban perusahaan untuk melunasinya di masa yang akan datang ya dengan menggunakan aset yang kita miliki tadi ini ya. Lalu yang ketiga adalah ekuitas atau earnest equity atau modal istilahnya, modal atau ekuitas. Apa itu? Jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada si pemilik. Ya. Kemudian yang keempat pendapatan atau revenues. Pendapatan atau revenues merupakan aliran masuk dana baik kas atau elemen ekuivalen kas ke dalam perusahaan karena penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Lah pengertian dari pendapatan itu arus kas masuk, arus dana masuk, baik kas maupun kas ekuivalen, ini yang setara kas ya, seperti cek, kemudian deposito jangka pendek dan sebagainya itu kan, ke dalam perusahaan karena penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan, pendapatan. Yang kelima adalah beban atau expense, merupakan aliran keluar kekayaan atau aktiva yang melekat atau aset yang melekat pada produk atau jasa yang diserahkan pada customer atau pelanggan dalam rangka memperoleh pendapatan. Artinya, ketika kita mendapat keuntungan, mendapat pendapatan, tentu ada biayanya. Apa misalnya kalau perusahaan itu perusahaan dagang misalnya ya, dagang itu kan sebelum kita mendapat hasil yang berupa penjualan barang dagangan, tentu akan ada pembelian barang dagangan, ya. Kemudian ketika perusahaan jasa menjual jasa kepada pihak lain, tentu ada sumber daya yang dikorbankan, misalnya bayar gaji atau honor pegawai, misalnya bayar biaya listrik, bayar beban telepon, beban angkut dan sebagainya. Nah, di situ namanya apa? Beban atau expense. Jadi beban itu terjemahan dari expense. Yang kelima. Lalu yang keenam, untung. Untung atau gains. Yaitu merupakan kenaikan aset yang disebabkan oleh transaksi insidental. Jadi, untung karena perusahaan itu menjual aset misalnya. Dan aset itu dijual karena tidak selamanya gitu. Contoh, perusahaan itu punya mesin nih, sudah dibeli 5 tahun lalu. Kemudian karena ada mesin yang baru, mesin lama dijual. Kenapa diganti yang baru? Tapi dia bukan jual mesin ya, tapi memang mesin yang dia pakai untuk produksi dijual. Apabila hasil penjualan yang dilakukan itu melebihi jumlah
sisa nilai, ya, nilai dari aset yang telah dipakai itu, maka timbullah laba. Laba penjualan aset, penjualan mesin. Maka itu dianggap sebagai gain. Ya, termasuk perusahaan beli saham di pasar modal nih. Sekarang dijual. Ternyata harga jualnya lebih tinggi. Maka kita katakan bahwa laba penjualan saham atau untung penjualan saham. Itu namanya gain, untung. Ya. Sebaliknya rugi atau loss merupakan penurunan aktiva atau aset sebagai akibat transaksi yang bersifat insidental, seperti rugi penjualan mesin, rugi penjualan aktiva tetap, rugi penjualan aset tetap. Ini kebalikan dari untung, yaitu loss. Nah, ini adalah elemen yang ke-7. Kemudian elemen ke-8, setoran pemilik atau contribution by owners, ya. Contribution by owner, ya. Merupakan arus masuk dana atau kenaikan aktiva atau aset karena pemilik menanamkan kekayaan pribadinya ke perusahaan. Namanya setoran pemilik. Kemudian, lawan setoran adalah pengambilan. Pengambilan oleh pemilik, namanya prive. Jadi prive ini, atau istilah lain distribution to owners. Kalau tadi by owners, ini to owners. Ya, merupakan pengambilan aktiva oleh pemilik untuk kepentingan pribadi pemilik dalam perusahaan perorangan atau persekutuan. Jadi kalau perorangan ya namanya prive, ya persekutuan juga prive gitu kan. Dalam perusahaan perseroan PT disebut dengan dividen. Masalah ini ya, dividen, yaitu distribusi kekayaan ke pemilik atau distribusi keuntungan yang didapat oleh PT kepada pemilik. Dan terakhir, istilah laba atau income merupakan selisih antara pendapatan dan beban ditambah atau dikurangi dengan selisih bersih antara untung dan rugi. Nah, itulah 10 elemen yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Baik, mari kita lihat satu persatu jenis laporan keuangan. Pertama adalah laporan laba rugi. Apa laba rugi? Laba rugi merupakan ringkasan pendapatan dan beban selama satu periode. Misalnya bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan, gitu ya. Laporan ini menggambarkan kinerja berupa laba selama satu periode. Jadi harapannya tentu pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan atau beban yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan. Itulah laporan laba rugi. Kemudian, untuk menyusun laba rugi, itu diperlukan elemen-elemen tertentu. Nah, paling tidak ada 4 elemen yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Di depan sudah kita sampaikan ya, ini hanya pengulangan saja. Di sini pengulangan saja, dengan istilah yang sedikit berbeda, tapi sama sebetulnya. Pertama adalah pendapatan atau revenue. Istilahnya pendapatan atau revenue. Apa itu? Pendapatan atau revenue adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam perusahaan atau pelunasan kewajibannya atau kombinasi dari keduanya selama satu periode. Karena apa? Menyerahkan atau memproduksi barang, menyediakan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan pokok dari perusahaan. Nah, istilah ini menggambarkan apa ini? Ketika perusahaan itu menjual barang dagangan atau jasa tertentu kepada pihak lain atau aktivitas lainnya begitu, akan ada arus masuk aktiva. Ya, aktiva itu apa? Ya, kas misalnya. Kalau kita menjual secara tunai kan dapat kas gitu kan. Dapat kas itu kan uang ya. Berarti kan ada arus kas masuk. Kalau misalnya, oh kita jual nih, tetapi tidak tunai, kredit gitu ya, atau tempo. Nah, maka di situ arus kas masuknya aktivanya bukan berupa kas, tapi apa? Tagihan kepada pihak lain. Kenapa? Kita sudah menyerahkan satu jasa atau menyerahkan barang, tetapi kita belum menerima uang. Begitu ya. Nah, ini disebut dengan pendapatan.
Lalu yang kedua adalah beban atau expense. Kalau tadi pendapatan itu adalah arus kas masuk, expense adalah arus keluar. Jadi arus keluar aktiva atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya atau kombinasi dari keduanya selama satu periode. Karena penyerahan barang, menyediakan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan pokok perusahaan. Itu namanya beban, ya. Beban atau expense. Jadi harus keluar, misalnya apa? Kasnya diambil untuk kepentingan membayar gaji, kan keluar harus ya, harus asetnya keluar berupa kas keluar, ya. Atau mungkin membayar tetapi menggunakan aset yang lain. Kita punya utang kepada pihak lain, oke, dibayar dengan surat berharga misalnya. Atau dibayar dengan menggunakan kendaraan dipakai untuk bayar utang. Artinya kan bisa aktiva atau aset lain itu turun. Nah, ini berarti kan keluar gitu. Nah, ini yang dipakai untuk menyusun laporan laba rugi yang kedua. Lalu yang ketiga, untung tadi. Untung dan yang keempat adalah rugi atau loss. Untung tadi apa? Kenaikan ekuitas aktiva bersih perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Jadi ada kenaikan aset ya, kenaikan aktiva, kenaikan aset bersih ya yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi insidental tidak mesti terjadi ya, tapi bukan berasal dari setoran pemilik. Dan yang keempat adalah loss atau rugi, kebalikan dari gain, yaitu penurunan ekuitas perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. Jadi kita ada transaksi insidental misalnya jual aset tapi rugi gitu ya. Nah, jual mobil kendaraan perusahaan tapi rugi ya. Tapi bukan karena apa? Karena aset itu berkurang untuk membayar kepada pemilik misalnya atau untuk diambil pemilik, bukan itu ya. Nah, inilah keempat elemen yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, kemudian dalam menyusun laporan laba rugi, pada dasarnya kita mengenal ada dua bentuk laba rugi. Pertama adalah single step atau satu langkah, yang kedua adalah multiple step atau langkah bertahap. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi single step? Single step atau satu langkah. Nah, dalam satu langkah, elemen laporan laba rugi diklasifikasikan menjadi dua bagian saja, yaitu bagian atas itu kalau kita membuat laporan ke bawah gitu ya. Yang atas pendapatan semuanya pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan dividen, pendapatan lain-lain gitu ya, bunga misalnya gitu. Nah, jadi satu dijumlahkan totalnya berapa, kemudian di bawahnya adalah biaya-biaya atau beban-beban. Beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan seterusnya, beban bunga, dan seterusnya, totalnya berapa, selisih antara pendapatan dengan beban, itu namanya laba atau rugi. Nah, laporan yang demikian sederhana, itu disebut dengan laporan yang berbentuk single step. Sementara yang kedua laporan multiple step, di dalam laporan laba rugi ini disajikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu pertama bagian pendapatan operasional, beban operasional, ya, dan bagian pendapatan dan beban di luar operasional. Jadi mana pendapatan yang rutin dan mana pendapatan yang insidental itu dipisahkan. Beban yang rutin dan beban yang insidental yang luar biasa atau beban di luar operasi itu dipisahkan. Nah, mari kita lihat seperti apa bentuk masing-masing. Nah, inilah contoh laporan keuangan yang laba rugi laba rugi yang single step. Ini single step atau satu tahapan. Jadi judulnya begini, laporan perusahaan dirgantara nama perusahaan dulu,
nama laporan, kemudian untuk periode kapan laporan dibuat. Ini kalau kali kan lapor 1 bulan ya, untuk bulan yang berakhir 31 Oktober tahun 2020 misalnya. Apabila periodenya 1 tahun ya berarti untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Jadi kalau laba rugi menunjukkan apa? Periode. Nah, karena bentuknya adalah bentuk single step, maka pendapatan bagian pertama, bagian kedua adalah beban operasi. Selisihnya adalah laba atau rugi begitu. Jadi ini pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, total pendapatan sekian ya. Ini berapa? 102.000 pendapatannya. Sementara beban operasinya ada beban sewa, beban gaji, beban listrik, dan telepon, beban lain-lain, beban bunga gitu kan. Total bebannya adalah berapa? 256.100. Selisih antara total pendapatan dengan total beban namanya apa? Laba bersih. Ini kalau kita menggunakan bentuk single step atau satu tahap. Baik, kemudian bagaimana dengan yang 2 tahap atau multiple step, lebih dari 1 tahap? Nah, ini sama ya judulnya. Ini sama, judul sama, ini. Di atas sama, tapi bentuknya ini. Dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi, pendapatan jasa ini yang utama, namanya pendapatan operasional, gitu ya. Kemudian beban-beban operasi yang rutin, sewa, gaji, listrik, lain-lain, ini total 23.600, selisihnya adalah laba operasi. Jadi beban pendapatan operasi dikurangi beban operasi namanya laba operasi. Lalu bagian ketiga adalah pendapatan beban di luar operasi. Jadi kalau kurungnya itu beban berarti ini akan mengurang ya, beban. Contoh, pendapatan bunga 20.000, pendapatan sewa 15.000, dan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp2.000. Maka total pendapatan dan beban positif 33.000, sehingga laba bersih sama dengan 76.400. Jadi kalau saudara kembali ke tadi, ini yang single step tadi, totalnya berapa? 76.400. Kalau multiple step, jumlahnya juga sama, 76.400. Kenapa? Karena pada dasarnya ini hanya bentuk pelaporan saja yang mau dibuat, jadi bisa single atau multiple. Nah, banyak perusahaan yang membuat yang bentuknya multiple. Kenapa? Menunjukkan operasionalnya itu betul-betul bisa kita kontrol gitu ya, kita kontrol laba enggak gitu ya operasinya. Jangan-jangan besarnya laba yang besar itu karena bukan dari operasional. Nah, karena apa? Laba besar karena jual tanah. Nah, maka kalau digabungkan nanti kita nggak tahu gitu. Mana yang operasi, mana yang non-operasional. Baik, itu yang pertama. Lalu urutan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau istilahnya namanya laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba yang ditahan. Ya, macam-macam lah bentuknya itu. Tapi sekarang menggunakan laporan standar yaitu laporan perubahan ekuitas. Apa itu? Ringkasan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Jadi bisa bulanan, bisa kuartalan, bisa semesteran atau tahunan. Nah, laporan ini penting untuk diinformasikan kepada para pemakai informasi akuntansi untuk mengetahui ekuitas pemilik awal periode, penambahan atau pengurangan yang terjadi selama satu periode, baik setoran maupun laba atau rugi, serta ekuitas pemilik pada akhir periode. Inilah laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian sesuai dengan bentuk perusahaan yang sudah kita bahas sebelumnya, ada perusahaan perorangan, ada perusahaan perseroan, ada perusahaan persekutuan. Nah, kita akan mencontohkan beberapa. Misalnya di sini laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan pribadi. Namanya Dirgantara, pemiliknya Dirgantara ya tadi ya. Laporan ekuitas pemilik. Kapan? Untuk bulan yang berakhir 31 Oktober tahun 2020. Ini ada modal awal Oktober 0, artinya kita pertama kali melakukan usaha belum ada modal sama sekali ya, 0 itu. Atau mungkin ini ekuitas awal gitu kan. Ditambah dengan investasi pemilik. Jadi pemilik menyetorkan uang 400.000 untuk investasi awal. Lalu selama bulan Oktober mendapat keuntungan bersih sebesar
476.400. Sehingga penambahan selama bulan Oktober adalah 476.400. Totalnya 476.400. Nah, selama bulan Oktober, pemilik dalam hal ini mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Namanya apa? Prive. Prive berapa? 10.000. Sehingga modal per 31 Oktober 2020 adalah 466.400. Ini bagi laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik per tanggal apa? Untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober tahun 2020. Perusahaan perorangan. Sekarang kita lihat bagaimana perusahaan yang berbentuk persekutuan. Ingat bahwa persekutuan itu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Ya, namanya persekutuan dirgantara. Pemilihnya siapa? Tuan Dirga dan Tuan Antara. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020 misalnya. Jadi Anda perhatikan di sini, karena pemiliknya 2, maka kita buat tabelnya ya 2 gitu. Tuan Dirga, Tuan Antara, dan totalnya sekian. Total modalnya sekian. Jadi total modal awal untuk Tuan Dirga 40.000, Tuan Antara 60.000, total 100. Kemudian setoran modal selama 1 tahun. Misalnya ini tahunan ya. Tuan Dirga nyetor modal 40.000, Tuan Antara nyetor 70, total 70. Lalu laba setahun adalah 200.000. 200.000 ya. Dibagi untuk Tuan Dirga 80 dan Tuan Antara 120. Ini pembagian ini berdasarkan apa? Modal. Barangkali dibagi berdasar setoran modal yang awal ya. Kemudian jumlah total sekian setelah penambahan, lalu pengurangan apa? Prive. Jadi Tuan Dirga mengambil prive 10.000, Tuan Antara 20.000, total 30.000, sehingga pada akhir Desember tahun 2020 modal Tuan Dirga 150.000, totalnya ya, Tuan Antara 190, maka total modal persekutuan adalah 340. Nah, ini contoh untuk laporan keuangan perusahaan yang berbentuk persekutuan, atau mungkin Anda pernah mendengar istilah firma ya, atau CV. CV, firma, persekutuan ini sama sebetulnya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, untuk perusahaan yang berbentuk perseroan, PT. Ya, PT. Nah, nama laporan adalah laporan saldo laba. Walaupun di dalam PSAK yang baru di situ, laporan ini namanya tetap laporan perubahan ekuitas, tapi menyajikan semua ekuitas pemilik, tidak sekedar hanya laporan saldo laba. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba tampilkan nanti di belakang ya, kira-kira bentuknya seperti apa kalau yang lengkap. Nah, sementara kita pakai laporan saldo laba atau laporan laba ditahan untuk bulan yang berakhir 31 Desember tahun 2020. Oh, sorry, ini tahun ya. Ini salah ini ya. Ini untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2020. Jadi saldo laba awal 120.000, laba bersih yang diterima PT 76.400, kemudian total 476.400, kemudian dikurangi dividen tunai 26.400, maka saldo laba per 31 Desember tahun 2020 adalah 466.400. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan yang depan ya, karena depan nanti kita menggunakan perusahaan perorangan. Ini hanya menunjukkan bahwa laporan perubahan ekuitas itu menyajikan laporan terkait dengan ekuitas pemilik, tapi disesuaikan dengan bentuk perusahaannya, begitu. Baik, nah ini contoh yang ada kaitan dengan tadi ya, di depan tadi, ini sama sebenarnya ya. Laporan ekuitas pemilik atau capital statement, ini khusus untuk perusahaan, apa tadi, dirgantara tadi ya, ini sama. Ya, di sini modal awal Oktober sekian, lalu investasi pemilik, ini sudah di depan tadi sudah ya. Ini saya kira sama dengan depan tadi. Ini saya tampilkan lagi aja. Nah, karena yang tidak pakai ini nanti. Baik. Lalu yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Apa neraca? Neraca itu menggambarkan posisi keuangan yang meliputi aset atau aktiva ya, kewajiban atau liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu. Misalnya akhir bulan, akhir kuartal, akhir semester, dan akhir
tahun. Jadi kalau laba rugi nanti periode, jadi ada awal sampai akhir, tapi kalau neraca ini menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Misalnya neraca per 1 Januari tahun 2020, berarti posisi keuangan perusahaan pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Neraca per 31 Desember tahun 2019, berarti posisi keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Baik. Nah, laporan ini menggambarkan, ini sama ya, oke, saya selesai. Nah, elemen yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan, laporan namanya, neraca ini salah ya. Laporan yang dipakai untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca, ini nanti tolong diganti sendiri, neraca adalah aktiva atau aset tadi ini sudah, lalu kewajiban, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Jadi ada 3 aja ini isinya. Ya, 3. Aset itu apa? Manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa yang akan datang atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Ini aset. Sementara kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang berasal dari kewajiban entitas tertentu untuk menyerahkan aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Kemudian yang ketiga, ekuitas pemilik, hak residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya. Nah, 3 inilah yang dipakai untuk menyusun neraca. Nah, kemudian elemen-elemen yang ada di neraca, ini ya, di neraca atau di laporan posisi keuangan adalah aset. Nanti aset dibagi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Lancar itu apa? Lancar itu adalah aset yang berupa kas atau elemen-elemen lain yang dapat ditunaikan menjadi kas dalam waktu pendek, dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya kas sendiri, lalu ada piutang, lalu persediaan, ya, uang muka. Nah, ini namanya aset lancar. Sementara yang kedua, aset tidak lancar. Nah, diantaranya ada investasi jangka panjang, saham jangka panjang, gitu ya. Investasi obligasi jangka panjang. Tentu aset tetap berwujud. Berwujud itu artinya apa? Aset tetap yang secara fisik mempunyai wujud. Contoh tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan seterusnya. Kemudian aset tak berwujud, aset yang secara fisik tidak punya wujud tapi punya nilai. Contoh hak paten, merek dagang, kemudian waralaba atau lisensi waralaba, ya, goodwill. Nah, ini namanya aset tak berwujud. Kemudian yang lain adalah aset lain-lain atau properti investasi. Nah, apa ini? Aset-aset yang tidak masuk kelompok tetap dan tak berwujud dan juga tidak termasuk investasi, tapi jangka panjang itu dimasukkan pada aset lain-lain. Sementara untuk liabilitas atau kewajiban juga dibagi 2, liabilitas lancar jangka pendek yaitu kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan dalam waktu paling lama 1 tahun. Contoh utang dagang, utang wesel, utang bank, utang bunga, utang gaji, gitu ya, utang sewa, dan sebagainya. Nah, ini masuk lancar. Sementara liabilitas jangka panjang adalah utang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Utang bank jangka panjang, utang wesel jangka panjang, ya, utang obligasi jangka panjang. Pokoknya yang umumnya nilainya besar dan waktu pelunasannya di atas 1 tahun. Dan bagian yang ketiga adalah ekuitas. Nah, kalau ekuitasnya perusahaan perseorangan, ini sudah di depan tadi sudah disampaikan ya, cukup dengan apa? Modal salah satu pemilik saja. Jadi ekuitas untuk karena pemiliknya dirga saja namanya modal dirga, 1 orang. Kalau perusahaan persekutuan berarti 2, modal dirga, modal antara, gitu ya. Kemudian untuk ekuitas, untuk perusahaan perseroan PT ada modal saham, laba ditahan atau saldo laba. Nah, pada banyak perusahaan nanti akan timbul macam-macam
tambahan atas modal yang akan ditampilkan. Sementara ini yang membedakan ini aja dulu. Ini kita nggak usah yang terlalu detail, nanti malah bingung ya. Baik. Kemudian bagaimana bentuk penyajian neraca? Nah, neraca disajikan dalam bentuk akun. Akun itu account form, ya, bentuk akun. Jadi sebelah menyebelah ya, bentuk sebelah menyebelah. Jadi sebelah kiri aset, sebelah kanannya nanti apa? Sebelah kanannya bisa liabilitas dan ekuitas gitu kan. Berarti sebelah menyebelah gitu. Yang kedua adalah bentuk akun. Bentuk akun, oh salah ini ya. Oh saya salah ini, sebentar. Ini mestinya bentuk apa? Bentuk laporan ya, sorry. Oh sorry, ini bentuk, oke, ini laporan bentuk apa nih? Bentuk akun ya, bentuk akun. Jadi sebelah menyebelah. Jadi bentuk akun sebelah menyebelah. Artinya sebelah kiri itu aset, sebelah kanan kewajiban dan ekuitas. Contohnya ini. Ini contohnya ini. Ini sebelah bentuk akun. Ya, ada aset, ada liabilitas. Sebenarnya ini nggak dibagi-bagi ya. Ini nggak dibagi-bagi ya. Ini perusahaan Dirgantara, laporan posisi keuangan neraca per 31 Oktober tahun 2020 ya. Asetnya kas, piutang, bahan habis pakai, tanah, gedung, alat dan sebagainya ini. Kemudian di sebelah kanan liabilitas atau kewajiban dan ekuitas. Liabilitasnya ada utang usaha, utang bank, totalnya sekian, lalu ekuitasnya modal ganta. Ini pemiliknya adalah ganta. Oke. Kemudian yang kedua bentuk laporan. Kalau tadi bentuknya kiri kanan, ini bentuknya ke bawah. Jadi urutannya kalau ke bawah paling atas aset. Di bawahnya lagi apa? Liabilitas atau kewajiban, baru yang terakhir adalah ekuitas seperti ini. Ini aset. Ini semua aset ini ya. Aset lancar, aset ini ini aset tidak lancar ya, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud gitu kan. Berwujud. Kemudian ini penyajiannya kurang bagus ini. Ya. Kemudian aktiva tak berwujud, aset tak berwujud ini ya. Misalnya hak paten, merek dagang ya, total bersih, lalu aktiva lain-lain atau properti investasi tadi, piutang wesel jangka panjang, bangunan dalam penyelesaian gitu kan. Total aktiva lain-lain totalnya sekian. Total dari aset. Sementara di sebelah bawahnya adalah kewajiban dan ekuitas. Ini kewajiban lancar. Ada utang wesel, utang usaha, utang beban gaji, utang pajak penghasilan, utang garansi, utang jangka panjang jatuh tempo, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian di bawahnya kewajiban jangka panjang, utang obligasi. Obligasi itu utang pada pihak lain dengan cara menerbitkan surat obligasi. Utang hipotek ini utang ke bank dengan jaminan harta-harta tidak bergerak. Lalu utang wesel jangka panjang, utang jangka panjang lainnya. Ketemulah total utang. Ini kewajiban ya. Lalu ekuitas pemegang saham. Kebetulan ini PT ya, PT Dirgantara. Dirgantara berarti ada modal saham, laba ditahan atau saldo laba. Totalnya harus sama dengan ini. Ini total aset, total aktiva, ini total ekuitas dan tadi total kewajiban dan modal, total ekuitas dan total liabilitas. Nah, inilah contoh laporan berbentuk neraca berbentuk laporan. Jadi bentuknya dari atas ke bawah. Ini kalau tadi ya, samping kiri, samping kanan. Baik. Lalu yang terakhir, laporan arus kas merupakan ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan. Oke. Nah, di dalam laporan arus kas itu harus memuat 3 hal. 3 hal. Pertama apa itu? 3 aktivitas. Pertama, aktivitas operasional. Yang kedua, aktivitas investasi. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Apa isinya masing-masing? Untuk aktivitas operasional, melaporkan sumber pemasukan dan pengeluaran kas untuk aktivitas operasional, seperti penerimaan kas dari pelanggan, dan pengeluaran pembayaran biaya gaji misalnya. Nah, ini masuknya ke operasional. Aktivitas investasi melaporkan arus kas untuk aktivitas investasi, misalnya penjualan atau pembelian aktiva tetap. Lalu yang pendanaan melaporkan arus kas yang berkaitan dengan investasi pemilik,
peminjaman oleh perusahaan, dan pengambilan oleh pemilik. Maka ketiga aktivitas ini harus tercantum di dalam laporan arus kas. Nah, lalu laporan arus kas ini disusun dengan tujuan untuk apa? Menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Dengan demikian, dalam laporan arus kas harus disajikan berdasar aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Tadi depan tadi sudah ya. Dengan pembagian ke dalam ketiga aktivitas ini, pemakai laporan keuangan dapat mengetahui apa yang terjadi dengan sumber ekonomik yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Misalnya, oh ternyata tahun ini penerimaan total surplus besar dibanding pengeluaran, surplus ya. Tapi kita lihat dulu karena apa surplusnya. Misalnya, oh ternyata surplus karena perusahaan pinjam uang ke bank dalam jumlah yang besar, atau surplus karena perusahaan menjual tanah yang nggak dipakai, tentu akan menaikkan penerimaan tapi pengeluarannya tidak ada. Nah, maka itu dianggap bukan suatu prestasi bagi perusahaan. Maka dengan melihat itu, perusahaan atau pemakai laporan keuangan akan dapat menilai kira-kira penambahan uang kas itu berasal dari mana. Nah, baik. Nah, kemudian bentuk laporan arus kas disusun menggunakan dua cara. Pertama, metode langsung, yang kedua, metode tidak langsung. Nah, cuma nanti kita hanya satu saja. Kita akan menampilkan contoh arus kas perusahaan Dirgantara untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan langsung. Jadi bukan yang tidak langsung. Nanti bagi yang akuntansi bisa mempelajari lebih lanjut ketika mempelajari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang manajemen belajar di luar kuliah karena tidak ada mata kuliah yang menjelaskan itu ya. Baik, inilah contohnya ini. Ini contoh laporan arus kas. Jadi bagian pertama adalah arus kas dari kegiatan operasional, kedua kegiatan investasi, ketiga kegiatan apa? Pendanaan. Jadi ini operasionalnya ternyata apa ini? Positif. Nah, kan 92 penerimaan 92.000, pengeluarannya 26 plus 25.600, maka positif 40.400. Kemudian dari investasi pembelian tanah 66, pembelian bangunan 144, total 210, berarti minus. Nggak masalah, karena investasi menunjukkan bahwa sekarang perusahaan baru investasi gitu ya. Kemudian dari pendanaan kita lihat setoran pemilik dari awal tadi, lalu pinjaman bank, lalu ada pengambilan pemilik gitu ya. Maka akan ketemu arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Nah, secara total ada kenaikan saldo kas bersih 260.400 totalnya, gitu. 260.400 total kenaikan aset. Karena pada awal Oktober masih nol, maka saldo kas per 31 Oktober tahun 2020 adalah 260.400. Dan angka 260.400 nanti ini sama dengan angka yang tertera pada neraca atau laporan posisi keuangan per tanggal 31 Oktober tahun 2020. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk materi yang kedua tentang laporan keuangan. Silakan dicermati. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.